fenomena anak gugat orang tua. Saya masih bersama dengan Ibu Livia dan juga Kang Deddy Mulyadi. Ibu Livia, tadi kita kan sudah tahu apa saja faktor-faktor penyebabnya, kemungkinan penyebabnya, kemudian faktor psikologis antara pola komunikasi anak dan juga orang tua ini. Seharusnya seperti apa membangun pola komunikasi antara anak dan orang tua di masa ini? Ya, menurut saya memang yang terbuka sih. Yang terbuka menurut saya yang di mana komunikasi itu kalau ada yang ganjel itu bisa disampaikan dengan baik gitu. Jangan ditumpuk-tumpuk, soalnya nanti setelah kalau ditumpuk-tumpuk kan nanti bisa suatu saat meledak gitu. Jadi memang kalau ada suatu masalah dan itu kan dalam kehidupan berkeluarga itu pasti. Masalah itu kan pasti ada gitu. Itu bagaimana caranya untuk mengekspresikan dengan baik dan mencari cara untuk menyelesaikan gitu, sehingga nggak kemudian masih ada hal-hal yang buruk kita simpan yang kemudian suatu saat bisa timbul lagi. Jadi selain itu juga menurut saya ya sebenarnya saling memaafkan ya, karena kan kesempurnaan itu kan bukan milik manusia ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tidak ada niat yang buruk, itu baiknya sih memang yaitu dengan jalan yang lebih damai. Iya, Bu, kadangkala kan kita sudah tahu lah ya tradisi orang Indonesia, kemudian juga memang seharusnya anak itu menghormati orang tua. Kadangkala orang tua tidak mau kalah lah begitu dengan pendapat anak ketika misalnya berdiskusi ada perasaan bahwa orang tua itu selalu benar. Nah, ini bagaimana membuat pola-pola diskusi dan juga komunikasi sehingga orang tua masih mau mendengarkan anak juga harus tetap respect atau menghargai orang tua. Ya, menurut saya itu memang harus dilatih dari kecil tuh, Mbak. Dilatih bahwa ya itu yang demokrasi ya, maksudnya yang pengasuhan yang lebih demokratis gitu, di mana orang tua tidak kemudian menempatkan dirinya juga sebagai yang selalu yang benar, tetapi juga lebih mendengarkan gitu. Jadi ada timbal balik gitu antara orang tua dan anak, dan menurut saya dan ini memang membutuhkan mindset tersendiri sih. Jadi dari awal memang menurut saya perlu tuh adanya kesepakatan, apalagi misalnya anak-anak sudah mulai remaja, sudah punya opininya sendiri. Nah itu kalau bisa ya strategi yang komunikasi yang terbuka dan menyampaikan kalau misalnya ada sesuatu yang membuat marah, itu menyampaikan dengan baik gitu sehingga bisa diterima dan bisa dicapai penyelesaiannya. Oke, baik. Saya ke Kang Deddy. Kang Deddy, stigma orang tua selalu benar, itu kan sudah dari dulu begitu kita dengar. Sulit sekali orang tua untuk kadang-kadang ketika berdiskusi dengan anak bisa mengakui bahwa misalnya anaknya juga kadang benar, tapi orang tua tidak bisa menerima itu. Kalau di lapangan atau pada kenyataannya sendiri ketika Anda sering berkomunikasi dengan kasus-kasus seperti ini, apa yang bisa dibangun? Pola komunikasi dan cara seperti apa yang cocok untuk diterapkan antara pola komunikasi anak di masa kini? Iya, komunikasi anak di masa kini yang pertama menurut saya sekarang jangan dibiarkan anak terus berkomunikasi sendiri. Karena yang terjadi hari ini adalah anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun sudah nggak berkomunikasi dengan orang tuanya, dia berkomunikasi dengan gadget, dia berkomunikasi dengan layar-layar digital. Justru ini dalam jangka panjang itu akan melahirkan anak yang sangat individual, yang tidak lagi mengakui kebenaran siapapun kecuali kebenaran dirinya yang diyakininya. Dan ini justru jauh lebih berbahaya dibanding dengan orang tua yang merasa benar tetapi masih berkomunikasi dengan anaknya. Ini problem yang terjadi hari ini. Nah, problem yang kedua adalah yang terjadi hari ini juga orang tua juga memang hari ini sudah jarang melakukan komunikasi verbal. Hari ini rata-rata kan komunikasinya virtual. Nah, problem ini berdampak pada tidak terbangunnya hubungan emosi antara ibu dengan anak. Karena tidak terbangun hubungan emosi antar ibu dengan anak, ayah dengan anak, maka keterikatan moralnya menjadi hilang. Dan kemudian yang berikutnya adalah memori indahnya hilang.
Jadi memang yang terbaik dalam kehidupan itu adalah seringkali misalnya perjalanan hidup yang berat bagi sebuah keluarga, mengarungi berbagai problem secara bersama, jauh lebih mengikat emosi di antara mereka, sehingga anak-anak pada orang tuanya hormat dan orang tua pada anak-anaknya sayang. Nah, rata-rata memang yang terjadi gugatan itu adalah ada keterpisahan antara diri dengan anak dengan ibunya sejak kecil. Misalnya sejak kecil dia terbiasa ikut blok bapaknya, gitu loh. Sejak kecil terbiasa ikut blok ibunya, sehingga ketika bapaknya ibunya pisah, dia ikut menjadi bagian dari konflik. Nah, ini yang sering terjadi ya, ini yang sering terjadi. Nah, yang berikutnya juga bukan pada pola komunikasi ibu dengan anak, tetapi pola komunikasi anak dengan adik dengan kakak. Nah, seringkali misalnya orang tua itu memang suka ada sifat-sifat di antara sekian banyak anak, ada kelihatan anak yang paling disayang yang ini. Nah, itu biasanya menjadi problem konflik. Apalagi kalau ujung-ujungnya secara material lebih banyak dapat, ya pasti ujungnya gugatan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami.